Halo, perkenalkan nama saya Adam Syaki Medisa. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita membuat suatu website dan e-commerce dengan menggunakan Odoo. Nah, di sini saya sudah kembali ke bagian apps. Nah, untuk sebelum kita bahas ke bagian Odoo-nya, kita akan membahas tentang bagaimana skenario-nya yang akan dibuat. Nah, di sini saya ada suatu informasi tentang toko house. Ini nih toko minuman. Jadi Toko House ini dia ingin membuat suatu website untuk dirinya, untuk promosi. Jadi dia akan promosi produk-produknya yaitu juga kue, tapi terutama minuman. Selain untuk promosi minumannya juga, makanya dia akan menjual kue. Jadi di sini dia akan menjual kue dan minumannya. Nanti ada di bagian shoppingnya, ada e-commerce-nya. Selain itu, mereka juga ada satu sistem di mana setiap pembelian dengan minimal nominalnya adalah 250.000, pembeli akan mendapatkan voucher 5% yang dapat digunakan dalam 5 hari ke depannya. Nah, di sini juga saya akan memperlihatkan kira-kira produknya bakal apa aja yang dijual. Di sini ada kue dan juga ada minuman nih, ada coklat dan vanila. Kita bisa lihat cost-nya berapa dan sale berapa untuk kedua kue, dan kedua minuman. Nah, setelah kita melihat skenario-nya, saatnya kita mulai mencoba untuk setup Odoo agar bisa digunakan untuk pembuatan website. Ya, balik lagi ke bagian apps-nya Odoo 17. Nah, akan ada beberapa modul yang diaktifkan. Yang pertama adalah invoicing. Lalu kita ke inventory, ini pasti digunakan. Satu lagi harusnya di sini sales. Jangan lupa sales dinyalain, jadi sales, invoicing, dan inventory. Ini persiapan awal dulu. Lalu setelah 3 ini diklik, kita klik activate. Nah, saya akan kembali setelah modul ini sudah dinyalakan. Ya, di sini saya sudah install untuk sales, tadi untuk invoicing, inventory. Nah, yang kita akan lakukan adalah untuk setup company-nya dulu nih. Jadi pertama kita ke setting, ke users dan company ya. Di sini kita mulai bikin company baru. Kita bikin new, namanya Toko House, seperti itu. Nah, informasi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau sudah kita save, ya ini udah berarti dari save ya, kita harusnya sudah ada dua company. Di sini kita switch ke Toko House, jangan lupa ya. Kita sekarang balik lagi ke option nih ya. Tadi kita sudah setting untuk company-nya. Oh ya, jangan lupa kita sekarang ke bagian user. Di sini ada administratornya. Pastikan sudah ada Load Company Share, My Company, dan Toko House. Dan kita switch ke di Toko House untuk default company ya. Kalau sudah, kita balik ke apps ya. Kita balik ke apps. Nah, di sini kita ada modul website. Jangan lupa modul website-nya deactivate dulu. Kita klik activate dan kita akan tunggu untuk aktivasi modulnya. Ya, saya sudah kembali untuk aktivasi website-nya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa page-nya udah beda nih ya. Page-nya udah beda. Di sini kita udah mulai ke bagian website builder-nya. Nah, di sini ada opsi bisa pakai bantuan builder atau kita bikin dari scratch. Tapi kita akan menggunakan buildernya. Jadi kita klik let's do it-nya. Lalu, nah kembali lagi tadi tokonya itu ingin menjual kue dan minuman. Dan juga ada voucher nanti. Nah, jadi kita akan memilih untuk online store. Lalu, di sini sudah berapa? Kita bisa coba drink, di sini adanya apa? Tapi kalau sini sepertinya lebih pas untuk cake. Kita ke cake. Ada ini cake shop. Jadi ini sesuai tipe bisnis apa. Main objektifnya adalah kita untuk sebenarnya promosi, tapi kita juga pengen jual. Jadi saya akan memilih untuk sell more. Kalau di sini kan kurang tepat. Di sini kita bisa memilih untuk paletnya atau kita bisa misalkan udah ada logonya.
dan akan di-detect dari logonya. Karena saya tidak ada logo, saya akan menggunakan ini. Nah, untuk tugas ini saya harus memilih About Us, Service, Pricing, dan Shop-nya ya. Kalau sudah, klik Build My Website. Nah, di sini kita diberikan ada 3 opsi untuk desainnya. Ini bebas sesuai kebutuhan Anda, tapi saya sepertinya akan memilih yang ini. Saya lebih suka ini. Nah, kita akan menunggu untuk websitenya dibuat dulu oleh Odoo. Ya, di sini saya sudah berhasil untuk tadi buat untuk websitenya. Di sini kita sudah lihat ada home, ada shop. Di sini belum ada produknya. Ada services. Ini sebenarnya sudah otomatis dibuat ya. Jadi sebenarnya untuk informasinya ini belum tentu benar ya. Jadi kita masih bisa untuk edit-editnya. Buat us, contact us, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa edit nih. Ada 2 cara. Nah, yang pertama adalah dengan edit langsung pakai editornya. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya blok-bloknya. Jadi bisa nambahin banner atau nambahin apa seperti itu. Kita juga bisa, let's say ini yang ini mau di customize, misalkan tulisannya mau bagaimana dan sebagainya ya. Kita juga bisa ganti temanya, misalkan color mau diganti itu juga bisa. Nah, sini kita coba contoh ya, kita coba ganti namanya. Toko House. Sini. Coba kita ganti misalkan tingginya ini tinggi terlalu tinggi. Misalkan kita ukurannya kita lebih gede lagi di 80 itu juga bisa. Di italic. Nah, ini sebagai informasi saja untuk ya. Nah, sini tetap pas di tengah. Kalau sudah, kita bisa untuk save ini, jangan lupa kita nanti bisa hapus-hapus. Misalkan ini mau dihapus juga bisa. Setelah itu, kalau sudah kita save. Nah, seperti itu. Jadi, banyak yang bisa kita lakukan di website ini. Nah, setelah itu, kita tadi itu kan buat yang pakai blognya, editornya. Kita juga bisa langsung akses ke HTML dan CSS. Ini jadi ada banyak page yang udah ada. Itu bisa kalian ganti-ganti sesuai penggunaannya, sesuai kebutuhannya. Jadi ini lebih ada kontrol lah terhadap lebih detail kontrolnya. Pinginnya bentuknya bagaimana. Gitu. Kita close saja karena kita tidak ada perubahan. Nah, ini juga misalkan mau ganti logo juga bisa, nanti jangan lupa diedit. Setelah itu kita juga bisa membuat barang-barang baru. Ada produk, ada page, dan lain-lain. Misalkan kita ke page, kita bisa ada pakai blank page atau mungkin ini ada kategorinya ya. Jadi sebenarnya banyak banyak nah contoh kita mungkin kita taruh galeri fotonya ya di sini. Kita pakai template yang udah ada. Jadi kita nggak pakai basic ya. Ini. Kita ya taruh di create gitu. Ini contoh ya. Kita bisa taruh di galeri. Jadi ada foto-foto produknya yang sudah ada gitu. Tuh, kita contoh seperti ini ya. Tadi balik lagi kita butuhnya ada tadi yang shop, services, pricing, dan about us. Ini ada info ini adalah tambahan yang kita bisa buat. Dan Anda juga bisa melihat di sini unpublished. Jadi sebenarnya kalau kita akses ini tanpa akun admin, kita nggak bisa lihat page ini. Untuk ini kita bisa klik publish. Nah, ini udah publish. Saya juga bisa melihat di sini ada editor. Di sini kita bisa lihat yang diganti-ganti apa aja. Untuk ini navbar ya. Kalau dulu mungkin di versi 16 kita harus pakai edit terus diklik dihapus sebetulnya. Gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk konten pages-pagesnya. Jadi tadi
Di sini ada yang di menu atau enggak, ada ya yang dipublish atau enggak, di next atau enggak. Nah, itu tadi bisa create new lewat sini atau tadi yang lewat tanda plus tadi. Kita balik lagi ke homepage. Ini kita saatnya sekarang bagian setting ya. Ini kita akan setup untuk pricing dan lain-lainnya. Oke. Kita turun. Mana ya? Website. Ini dia. Kita sekarang ke website. Jadi kita website tadi cuma satu. Untuk domain name nara bebas. Misalkan kita ke localhost atau biarin aja nggak apa-apa. Nah, ini jangan lupa setup. Ini untuk toko house ya. Jadi jangan lupa diganti dulu. Nah, websitenya kita namanya toko house. Nah, untuk shop, jadi sebenarnya ini bisa sesuai permintaan, tapi yang pasti adalah kita perlu price listnya. Dan juga karena kita ada diskon dan ada voucher, kita pakai advance price rule. Di sini kita misalkan mau ada produk varian atau mungkin mau kasih conversion juga bisa. Mau ada sistem wishlist juga bisa atau bagaimana. Dan juga ini tadi ada yang loyalty, ini tambahan untuk gift card, diskon, dan lain-lain. Untuk shipping, jangan lupa shipping interest dinyalakan nih. Sepertinya shipping cost sudah otomatis nyala. Dan selain itu, sesuai kebutuhan aja, jangan lupa di save. Kita akan tunggu save-nya selesai. Nah, ini berarti kalau ini udah loading, save-nya sudah selesai. Ya, tadi kita sudah setup. Oh ya, untuk satu lagi jangan lupa untuk di bagian sign up dan check out pastikan ini optional. Jadi kita bisa buat akun baru untuk sebagai customer. Nanti kita logout. Kita sekarang balik ke bagian website ya. Balik ke bagian website, lalu kita untuk ini di logout dulu ya. Kita lalu di sini perlu sign in. Ini kalau ini bikin apa nih? Kita bikin akun baru nih. Kita nggak ada akun, jadi kita sign up dulu. Contoh kita emailnya tadi customer gitu. Namanya customer aja. Jadi ini benar biar gampang aja. Passwordnya juga sesuai kebutuhan. Saya tulisnya customer. Di sini juga tulisnya customer. Oke, saya tulis. Lalu sign up. Kita akan tunggu untuk proses sign up-nya. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke bagian akun si customer-nya ya. Ini udah itu udah ada. Kita bisa lihat shop, bisa lihat home-nya, kita bisa lihat. Lalu kita coba bagaimana kalau ke shop. Di sini seperti biasa, tadi belum ada untuk informasi produk karena emang belum ada produknya. Nah, saatnya kita coba balik lagi ke akun admin ya. Untuk mastiin aja. Oke, balik ke akun admin. Ya, sebelum lanjut lagi tadi kita pastikan tadi takutnya di beberapa audio kalian ada yang belum berubah. Jadi kalau tadi saya sudah terlihat si user bisa melihat shop walaupun belum ada produk, tapi beberapa mungkin jatuhnya masih forbidden. Nah, untuk memastikan adalah kita balik ke akun tadi, akun si admin, ke users. Ini internal user matiin dan di sini ada nih customer. Pastikan untuk layout company saya sudah memang merupakan toko yang sudah ditentukan. Mungkin ada beberapa kalau misalkan bikin akun baru balik ke yang my company atau lainnya. Jadi ini pastikan tokonya sama agar bisa terlihat untuk bagian shopnya. Ya, selanjutnya untuk informasi kita melakukan e-commerce. Jadi kita sebelumnya ada senario-senario yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pertama untuk mendapatkan produk-produknya ini mereka si PT Toko House ini ada vendor namanya Cake Factory. Untuk produk-produknya kita bisa melihat ada kue coklat, kue vanila, minuman coklat dan minuman vanila yang tiap itu jumlahnya 100. Untuk informasi shipping dia akan harga fix 20.000 jadi tidak ada harga spesial ya. Kalau misalkan
lebih dari berapa ratus ribu, tidak seperti tadi yang untuk voucher. Untuk bank kita akan menggunakan ada nama banknya Mandiri, identifier code MNDR. Untuk bank Akana di sini ada informasinya sudah saya cantumkan. Jadi account numbernya segini, akan memakai Bank Mandiri, currency-nya Indonesia Rupiah, account holder dan account holder name-nya untuk Toko House. Dan yang terakhir ada untuk scenario payment-nya, jadi kita akan menggunakan wire transfer, dan masih ada mode lain, cuman yang paling mudah adalah tentang wire transfer. Jadi ini ada message kalau misalkan berhasil untuk pesan, ada informasi untuk ya tolong diberikan transfer ke bagian ke nomor akun ini. Ya, seperti itu. Ya, sebelum lanjut untuk bagian tadi produk-produknya, kita akan membuat dulu ada 4 akun ya. Yang pertama purchase, accounting, inventory atau warehouse, dan sales. Ini pertama kita klik new. Ini untuk yang purchase dulu ya, kita purchase. Purchase itu ya pastikan purchase. Kita bikin dulu purchase@mail.com. Pastikan untuk dia hanya di bagian purchase ya, ini matiin semua. Ini matiin, dan matiin semua. Nah, ini untuk purchase di save. Ya, kita save. Selanjutnya kita masuk ke bagian akuntan. Nah, kalau akuntan itu dia billing administrator dan yang lainnya mati semua. Oke, itu akuntan@mail.com seperti itu. Tadi save. Lalu kita bikin baru lagi. Yaitu sekarang namanya warehouse ya, warehouse atau dari inventory. Warehouse@mail.com. Sini, oh ya pastikan juga alamat Indonesia udah toko house. Kalau di sini dia di inventory, jadi yang lainnya dimatiin. Dan yang setelahnya adalah untuk sales ya. Sales. Jadi dia bagian administrator sales dan yang lainnya dimatiin aja. Oh sorry, sales harus nyalain ya. Bentar ya. Ini nyalain aja. Oke, sudah di save. Habis itu kita balik ke usernya ya. Kuntan, purchase, sales, dan harus sudah terbikin. Nah, saatnya kita mulai masukin skenario yang produk-produknya ya. Kita balik ke website. Habis itu kita ke e-commerce, ke products. Kan belum ada nih kan? Ya, ini sudah bawaan ya. Contoh. Nah, kita mulai bikin produk baru ya. Kita bikin produk baru. Ya, kita lanjutnya untuk bikin produk. Jadi kita yang pertama tadi itu ada kue coklat ya. Kita bikin dulu kue coklat. Bisa dijual, bisa dibeli, Nara bisa consumable. Tapi Nara bisa aja kita let's say bikin storable product. Jadi yang bisa ada lihat inventory berapa. Ini kan nggak ada inventory level. Bilangnya kayak gitu. Kita anggap aja storable product biar kita bisa diganti-ganti. Contoh aja ini nanti sesuai kegunaannya. Untuk sales price, tadi kita balik lagi ya. Untuk harga berapa itu? Kita balik lagi. Untuk harga, ini dia. Kue coklat, beli 10.000 dan dijual 20.000. Ya, berarti sales price 20.000. Untuk costnya 10.000. Untuk atribut ini kalau misalkan mau ada variasi, jika out of stock kita jangan dijual lagi. Lalu kita juga infokan untuk available quantity. Dan yang lain-lainnya bisa udah oke cukup. Nah, lanjut lagi kita bikin yang baru. Tadi ada kue vanilla.
bikin yang tadi mungkin sorable product. Untuk vanilla kita belinya 12.000. Terus untuk penjualannya 25.000. Seperti itu. Untuk ini kita balik ke ini. Bikin new lagi. Untuk minuman coklat sekarang ya. Untuk minuman coklat, kita bikin aja sorable product. Dijualnya itu berapa tuh? Dijual 7.000. Untuk cost-nya harga 3.000 untuk pembuatannya. Baik ini untuk buktikan. Dan yang terakhir adalah untuk minuman vanilla. Minuman vanilla. Sorable product. Jadi minuman vanilla berapa? Jualnya 6.000. Untuk pembuatannya 2.500. Gitu. Untuk e-commerce ini ya kayak gitu. Itu ya. Nah, kita harusnya sudah ada produk-produk baru, jadi ada kue coklat, kue vanilla, minum coklat, dan ini. Baik, setelah itu kita coba lihat lagi ya, untuk bagian page shop-nya. Kalau di sini kalau Anda lihat, dia masih unpublished. Kita bisa lihat ini karena admin. Nah, untuk terlihat biar dia publish, itu kita harus ke bagian produknya lagi. Di sini kita matiin untuk publish, kita bikin list. Nah, sini kan nggak ada nih informasi untuk publish ya. Kita bisa klik untuk dilihat checklist is publish-nya. Jadi kita bisa buat ini jadi publish ya. Semuanya dibikin publish. Kalau sudah, kita balik ke bagian homepage dan bagian shop page-nya. Dan terlihat ini udah ada publish ya. Kita bisa lihat ini misalkan kalau mau lewat akun yang lainnya. Sini customer. Kalau sini kita bisa lihat untuk di bagian shop-nya bahwa kita bisa lihat nih, oh ternyata udah terjual. Dan yang tadi unpublished belum terlihat. Itu kita balik lagi saja ke admin ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas untuk bagian diskon tadi ya 5% untuk next order setelah kita membeli 250.000 atau lebih. Yang pertama adalah kita klik klik e-commerce lalu ke diskon and loyalty. Ini saya sudah bikin yang pertama. Kalau kita bisa klik di sini, kita pastikan namanya sesuai. Lalu kita ini nih bikin yang namanya next order coupon seperti itu. Lalu saya limit usage untuk hanya sekali. Lalu untuk ini pastikan minimumnya 250.000. Anda bisa minimum purchase ya, bukan quantity, kita pakai purchase. Bisa include atau exclude. Let's say di exclude, kita di save. Lalu berapa persen untuk ordernya gitu ya. Kita tadi 5%, kalau sudah di save ya. Nah, karena ini bentuknya dia yang next order, jadi kita belum bisa generate untuk diskonnya. Ini kalau di sini kita belum ada diskon, kita harusnya bisa generate, tapi atau bisa mungkin bisa di generate seperti itu ya. Ini juga bisa di generate, tapi nanti kita akan melihat langsung akan generation ya seperti itu. Nah, kita lihat lagi selanjutnya untuk shipping. Tadi kita untuk standar delivery aja ya, fixed price ya. Kita pastikan fixed price-nya di 20.000. Dan tidak ada namanya free order dan lain-lain. Komponennya jangan lupa di set untuk toko house. Jadi, dan ini nih bisa diisi sesuai kebutuhan. Jangan lupa di save. Ya, balik lagi. Tadi kita sudah set untuk shipping method. Sekarang kita saatnya set untuk scenario payment banknya ya. Yang pertama kita harus ke konteks. Ya. Lalu kita ke bagian banknya. Di sini belum ada bank. Kita akan setup untuk banknya. Jadi ini untuk Bank Mandiri. Untuk tadi identifier code-nya Mandiri, MNDR seperti itu. Kalau sudah, kita save. Lalu kita ke bagian akunnya tadi nih. Kita belum ada account number. Kita taruh dulu ya. Untuk account number kita sudah ada info.
ini nomornya. Nama banknya tadi si Mandiri, account holder name-nya tadi Toko House. Dan juga tadi account holdernya si Toko House ya. Send money, ya. Pastikan trusted. Jadi kita nanti akan bareng ke sana. Dan kalau sudah, harusnya sudah ada bank account. Dan juga untuk banknya sudah ada. Seperti itu. Nah, saatnya kita balik lagi ke website. Ya, selanjutnya adalah kita untuk konfigurasi tentang payment sendiri. Jadi tadi sudah bank, saatnya kita konfigurasi payment yang kita bisa lakukan di payment providers. Di sini Anda bisa melihat terdapat 0 atau tidak ada payment provider. Nah, kita bisa ganti dulu ke website ke bagian akun My Company dulu. Di sini baru kita bisa lihat ada banyak ya. Nah, saat ini kita akan menggunakan wire transfer. Pertama, kita install terlebih dahulu. Ya, ini sudah terinstall. Saatnya kita coba balik ke Toko House. Dan di sini belum ada. Nah, ini berarti kita harus activate dulu di bagian My Company. Atau kita ganti dulu nih ya. Kita enable dulu. Lalu kita save. Apakah berubah? Ya, enable and publish. Nah, tadi karena udah di enable, kita saatnya ganti ke Toko House. Lalu kita save. Oh no. Ya, ini harusnya sudah akun admin. Ya. Coba kita lihat lagi ya. Oh ya, berarti Toko House ya, seperti itu. Karena tadi kita sudah pindahkan ke Toko House. Jadi tadi di My Company ada error permission. Di sini sudah nyala ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan proses procure to payment. Jadi kita harus isi stoknya dulu agar kita bisa menjual tadi barang-barangnya ya. Makan-makanannya kita. Jadi pertama kita harus keluar dulu untuk ke purchase ya. Wait, sebelum itu pastikan akunnya sudah dibikin setup passwordnya ya. Kita ke bagian setting, ke users, lalu kita ke purchase untuk account security. Ntar kita ganti dulu untuk uh, informasinya ya. Sini kita bisa change password. Kita bisa bikin password baru. Di sini saya akan set admin aja. Selanjutnya untuk sales kita setup semua ya. Setup semua. Selanjutnya untuk warehouse kita setup juga. Lalu kita yang terakhir ada akuntan, kita setup untuk passwordnya. Ya, ini sudah diganti passwordnya. Saatnya kita login ke bagian si purchase dulu ya. Kita ke purchase. Mana kita purchase? Ini. Login, lalu kita ke bagian si purchase ya. Kita bikin purchase dulu. Ini kita bikin quotation baru untuk tadi barang-barang. Di sini kita belum bikin untuk akuntan, kita bikin saja namanya tadi Cake Factory. Jadi kita bikin, oh ini nara ada kayak contohnya, kita bikin baru aja Cake Factory. Langsung aja save and close. Nanti ikutin sesuai kebutuhan. Nah, kita bikin tambahin produk-produknya ya. Yang pertama kita ada kue coklat, lalu ada kue vanila, lalu ada juga minuman coklat, dan yang terakhir minuman vanila. Pastikan semuanya itu di angka 100 semua, kita order 100. Dan pastikan itu sudah di set semua. Lalu kita send by email.
Atau bisa langsung saja ke confirm order seperti itu. Kita tunggu saja untuk confirm untuk send by email. Ya, ini compose emailnya tadi, lalu kita bisa send. Nah, sudah kita bisa langsung saja confirm order. Lalu di sini sudah berhasil masuk ke purchase ordernya. Ya, ya, selanjutnya adalah kita ke login ke akun warehouse. Jadi kita melihat apakah sudah berhasil masuk ya untuk barangnya. Login. Ya, di sini kita masuk ke inventory ya. Kita terlihat ada receipt untuk, nah ini dia. Ada 400 datang, kita validate ya. Lalu berarti sudah done. Kita bisa lihat untuk ke products ya. Terlihat semua ada kue coklat, kue vanila, minuman coklat, dan minuman vanila berhasil masuk ya. Ini berarti inventory udah berhasil masuk ke warehouse-nya. Seperti itu. Baik, ternyata saya sudah balik ke akun customer lagi nih. Jadi kita mau mencoba untuk beli-beli barang-barang ya. Kita coba untuk target di 250.000. Jadi let's say kita untuk ini kita beli 5 kue coklat. Balik lagi kita untuk ke kue vanilla kita mau beli 5 juga. Kita lanjut lagi kita mau beli minuman coklat sebanyak 10. Lanjut lagi untuk ke produk minuman vanilla kita masukkan sebanyak 10. Kita masuk ke sini. Lalu kita lihat sudah ada total harganya. Ini 355.000. Dan sini udah ada 5 kue coklat, 5 kue vanilla, 5 minuman coklat, 5 minuman vanilla. Selanjutnya kita klik checkout. Dan jangan lupa isi sesuai informasinya. Jadi ini saya ya sepertinya harus diisi. Saya isi random aja sementara. City-nya Jakarta, country-nya Indonesia. Dan ini sesuai isinya sesuai ya. Jangan lupa untuk zip code-nya. Ya. Kalau sudah kita klik confirm ya. Lalu untuk ini tadi ada sudah ada nih untuk delivery-nya. Barang hanya ada tadi informasi ya wire transfer, lalu kita klik pay now. Ya, ini sudah saya tadi udah pay, tapi ini sudah ada informasi, tapi ini sepertinya tidak terlihat, nanti saya harus cek lagi. Tapi intinya tadi sudah masuk pembayaran 375.000 ya. Nah, saatnya kita cek di akun sales. Ini saya sudah ya, saatnya kita cek di akun sales ya. Di sini kita matikan dulu untuk my quotation. Lalu tadi masuk nih sudah ada informasi salesnya untuk ya, informasi quotation. Tadi ini sudah sesuai, ada barang-barangnya sesuai dengan juga standar delivery-nya. Lalu kita confirm untuk menjadi sales order. Ya, setelah konfirmasi untuk sales order, saatnya kita ke bagian lagi warehouse ya. Jadi kita ke bagian warehouse. Ya, di sini saya sudah di bagian akun warehouse. Kita balik ke inventory, kita melihat ada di delivery orders. Di sini terlihat ada toko untuk alt ini, jadi kita perlu validate lagi dan juga di confirm. Nah, berarti di sini harusnya sudah terjadi delivery ya. Saya tag ke akun si tadi customer. Jadi sales order. Berarti nah ini sudah di ship ya. Ini berarti sudah berhasil di ship. Ya, saya kembali lagi. Tadi saya lupa untuk aplikasi tadi kupon untuk yang 5% untuk next order. Jadi ya, maaf ternyata saya tadi salah set untuk expiration date-nya. Jadi kita ke bagian kupon saya lagi. Tadi jadi ada 3. Contoh yang ini tadi
Ini kita coba lagi tadi ya. Ini udah saya set ke untuk 3 Mei. Ini sekarang udah mau akhir April. Coba kita balik ke sini, kita coba apply. Oh, revenues. Coba berarti kita tinggal bikin baru ya. Kita bikin baru. Expiration date-nya masih tanggal 3. Untuk si toko house, si customer balance-nya 10 atau ya, kita coba situ aja. Kita save. Lalu kita coba ya untuk si kodenya ini. Coba kita coba refresh. Di sini ada nih ya. Kita bisa use. Berarti untuk next ordernya, ini udah karena kita tadi sudah bayar, jadi ini next order langsung kena 5%. Kita check out. Tadi subtotalnya segini. Dan langsung kita pay now saja ya. Nah, ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan video saya tentang membuat website dan membuat e-commerce dengan Odoo 17.